Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah bareng sebuah ide bisnis yang risikonya bisa dibilang rendah, tapi potensinya itu loh, tinggi banget. Apalagi buat kondisi ekonomi sekarang. Pernah gak sih kalian cari-cari peluang usaha yang bukan cuma ikut-ikutan tren sesaat, sesuatu yang bisa kasih pemasukan yang stabil, yang bisa diandalkan bulan demi bulan? Nah, ini kayaknya pertanyaan banyak orang ya. Dan ternyata nih jawabannya mungkin ada di tempat yang nggak pernah kita sangka-sangka. Bukan di mall gede atau di kawasan perkantoran yang sibuk, tapi justru di lingkungan yang energinya nggak pernah habis, di dekat-dekat kampus. Oke, yuk kita masuk lebih dalam. Kita bakal ngomongin ide bisnis yang udah terbukti tahan banting. Kuncinya ada di satu target pasar spesifik yang bikin modal ini jadi kuat banget, yaitu mahasiswa. Jadi, kenapa sih harus mahasiswa? Gini, mereka itu target pasar yang pas banget. Ada dorongan buat aktualisasi diri, kesadaran soal kesehatan juga lagi tinggi-tingginya, dan yang paling penting, mereka itu butuh banget buat sosialisasi. Nah, tiga kebutuhan ini ketemunya di mana? Ya di fasilitas olahraga. Nah, kalau kalian udah mulai tertarik, ada satu keputusan besar pertama yang harus diambil, yaitu milih jenis arenanya. Ini bukan sekedar milih loh, ini penting banget, karena bakal nentuin seberapa cepat modal kalian bisa balik. Oke, ada tiga pemain utama nih di lapangan. Pertama, badminton. Ya, siapa sih yang nggak suka? Olahraga favorit se-Indonesia. Kedua, futsal. Ini udah jadi andalan banyak komunitas buat kumpul-kumpul. Dan yang terakhir, padel. Pendatang baru yang lagi hits banget dengan citra premiumnya. Yuk, kita bandingin satu-satu. Badminton, ini juaranya soal efisiensi lahan dan perawatannya juga gampang, biayanya rendah. Kalau futsal, emang komunitasnya solid banget, tapi butuh lahan yang super luas, dan jujur aja, pasarnya udah mulai penuh. Nah, di sisi lain ada padel. Lahannya di tengah-tengah, lagi hype banget, tapi biaya perawatannya paling tinggi karena butuh material khusus kayak dinding kaca sama karpetnya. Jadi, poin utamanya di sini, badminton itu nawarin stabilitas jangka panjang yang luar biasa, aman banget. Sementara padel, itu nawarin potensi untung gede dari tren yang lagi di puncak-puncaknya sekarang. Oke, sekarang kita bahas soal lokasinya. Apa sih yang bikin lokasi dekat kampus ini jadi spesial banget? Ada tiga kekuatan rahasia yang kayaknya susah banget ditandingin sama lokasi lain. Ini dia formulanya. Pertama, ekosistem turnamen. Kalian bisa langsung kerjasama sama UKM atau BEM buat bikin acara. Gampang banget. Kedua, jam operasional yang efektif. Nah, jam-jam sepi di siang hari itu bisa diisi penuh sama promo mahasiswa yang jadwalnya fleksibel. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat, efek komunitas. Satu grup aja yang puas, besoknya mereka bisa bawa satu kelas atau bahkan satu organisasinya buat main di tempat kalian. Efek bola saljunya kenceng banget. Eits, tapi jangan kira untungnya cuma dari sewa lapangan per jam aja. Disinilah letak cerdasnya. Kalian bisa bangun mesin-mesin uang tambahan yang memanfaatkan orang-orang yang udah datang. Coba bayangin deh, kantin kecil yang jual minuman dingin, sewa raket atau sepatu buat yang datang dadakan, sewain dinding buat pasang iklan, atau sediain loker berbayar buat yang bawa laptop. Masing-masing ini tuh jadi sumber pemasukan tambahan yang terus jalan. Nah, soal kantin tadi, ini penting banget, jangan disepelein. Kenapa? Karena margin keuntungan dari jualan minuman isotonik sama snack di tempat olahraga itu wah luar biasa tinggi. Seringkali ini jadi cara paling gampang buat naikin profit bisnis secara signifikan. Tentu aja, nggak ada bisnis yang tanpa risiko. Kita harus realistis dan lihat dua sisinya. Yuk kita jujur-jujuran soal tantangan apa aja yang mungkin bakal kalian hadapi. Pertama, modal awalnya emang nggak kecil ya, apalagi buat beli lahan dan bangunannya. Kedua, tren olahraga itu bisa ganti-ganti. Dan tolong, jangan pernah sepelekan fasilitas pendukung. Kamar mandi yang bersih dan wangi, sama wifi gratis di ruang tunggu, itu bisa jadi penentu pelanggan mau balik lagi atau enggak. Nah, ini dia kunci buat ngakalin resiko tadi. Jangan bikin bangunan yang kaku. Desain yang cerdas dan fleksibel itu penting banget. Jadi, kalau misalnya suatu saat tren futsal turun, kalian bisa gampang ubah satu lapangan futsal jadi 3 atau 4 lapangan badminton tanpa harus bongkar total. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, dari potensi sampai risikonya, ujung-ujungnya pilihannya kembali ke tujuan strategis kalian, mau main aman atau kejar untung besar. Inilah yang bikin model bisnis ini kuat banget. Ini bisnis anti krisis karena dasarnya bukan lagi tren sesaat. Olahraga itu udah berevolusi. Bukan lagi cuma hobi, tapi udah jadi bagian inti dari gaya hidup, apalagi buat anak-anak muda.
Jadi ringkasannya gini, pilih badminton kalau kalian cari stabilitas, cash flow yang konsisten dan mau menyasar pasar yang luas banget. Tapi pilih padel kalau kalian berani ambil resiko demi margin keuntungan yang lebih tinggi dan siap melayani pasar yang lebih premium. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Di saat budaya kita lagi bergerak ke arah kesehatan dan komunitas, apakah membangun sebuah arena di jantung kehidupan anak muda adalah langkah cerdas berikutnya? Peluangnya tuh udah ada di depan mata,